Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelan lagi nih. Tadi sama MC udah dicoba salamnya. Ingat teman-teman, salam ini menjawab salam hukumnya wajib ya. Coba diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah lebih semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di Masjid Al-Huriyah ini dalam rangka melaksanakan kajian rutin. Salat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, Masya Allah, tadi udah disebut sama MC bahwa teman-teman merupakan orang yang masih tergerak hatinya gitu, orang yang mau untuk datang ke Masjid Al-Huriyah walaupun mungkin niat awalnya ingin melihat kajian gitu. Yang kedua ingin mendapatkan kupon makan gitu. Yang pertama pasti ingin apa? Ingin mengikuti kajian pasti. Kita harus berhusnudzon kepada manusia teman-teman ya. Ya, itu teman-teman. Oke, perkenalkan dulu nama Ane di sini Muhammad Rian Fahreza Yunus Hidayat. Itu nama panjang, ada 5 suku kata. Panggilannya Rian. Saya panggil Bang Rian aja. Karena Ane merupakan mahasiswa FPIK Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan angkatan 58 ya. Jadi semester 8 sekarang. Semester akhir lah. Jadi muka-muka semester akhir kalau mau lihat kayak gini gitu. Oke. Sore ini kita diskusi santai ya, membahas santai mengenai filosofi kopi dalam perspektif Islam. Mungkin teman-teman aneh ya gitu. Filosofi kopi dalam perspektif Islam gitu. Jadi nanti kita bakal bahas dari kopi ini kita bisa melakukan hal apa aja gitu dalam sudut pandang Islam gitu. Tapi sebelum itu aneh tanya, pada suka kopi nggak? Siapa yang suka kopi, Ikhwan? Oh, rata-rata suka kopi semua ya. Insya Allah nanti baik Ikhwan ataupun akhwat ya, Ane mungkin ada pertanyaan atau misalnya Ane ada reward buat teman-teman. Nanti Ane pilih beberapa orang gratis kopi gitu. Gratis kopi. Ya, nanti ambilnya tapi habis taraweh. Jadi harus taraweh dulu di sini gitu. Nanti bakal ada reward lah buat teman-teman gitu. Makanya kita bahas mengenai filosofi kopi dalam perspektif Islam gitu. Boleh di next. Di sini teman-teman perlu kita ketahui, kopi bukan hanya minuman ya, tetapi juga memiliki nilai dan filosofi dalam Islam. Islam itu mengajarkan keseimbangan, kesabaran, dan kebersamaan yang juga tercermin dalam kopi. Kopi memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam, teman-teman. Pasti teman-teman nggak bakal tahu proses awal kopi sampai bisa diminum itu kayak gimana gitu. Dan sejarahnya juga nggak bakal tahu. Ada yang tahu nggak sejarahnya? Sejarah kopi ditemukan pertama kali di mana? Ada yang tahu nggak? Ini satu nih gratis zat kopi bebas Alvarian. Ada yang tahu nggak? Ayo coba tebak aja gitu. Siapa tuh pernah dengar gitu kan cerita-cerita gitu. Ya, sejarah kopi awalnya dari mana? Abad keberapa? Hah? Boleh ngomong coba. Di Islamabad kan bang? Islamabad katanya bang. Islamabad. Wah, ini searching ini ada. Ini bahaya ini ChatGPT langsung. Waduh. Ada opsi searching ya? Lupa. ChatGPT ini ketahuan ya. Aduh. Oke. Karena masih belum panas ya. Kayaknya nantilah kita lanjut lagi gitu. Yang akhwat kalau mau ikutan aja nggak apa-apa gitu.
Oke, tadi ya dibahas bahwa kopi di sini eh, sesuai dengan nilai Islam, mengajarkan keseimbangan, kesabaran, dan kebersamaan gitu. Kenapa sih kopi itu kayak gitu teman-teman? Karena perlu teman-teman ketahui gitu. Kayak kita makan nih, makan di Al-Hur, terus minum kopi misalnya. Itu tuh ada proses panjang teman-teman. Proses panjang nggak langsung jadi nasi gitu. Padi itu nggak langsung jadi nasi. Begitupun dengan kopi gitu. Kopi itu ditanam dulu oleh petani gitu. Diproses, dikeringkan, digiling gitu. Kalau teman-teman beli kopi saset, tinggal seduh kan ya gitu. Tapi itu panjang prosesnya gitu. Ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya gitu. Kalau misalnya kita balik lagi tafakur bin nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, teman-teman. Oke, tadi membahas sejarah mengenai kopi ya. Baru 2 menit. Perasaan udah lama ngobrol ini. Oke. Nah, di sini mengenal sejarah kopi, teman-teman ya. Jadi sejarah kopi ini yang menurut Islam ya, dalam Islam kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia. Tadi ada abang-abang yang searching gitu. Dan berkembang di dunia, dikenal di Yaman sejak abad ke-15 dan digunakan oleh sufi untuk tetap terjaga dalam ibadah. Nah, dari dunia Islam, kopi menyebar ke Eropa dan seluruh dunia. Sebenarnya sebelum ini tuh kopi itu ditemukan tuh secara tidak sengaja teman-teman, oleh pengembala kambing yang memakan buah kopi gitu. Jadi kambing-kambingnya tuh memakan buah kopi. Nah, ternyata ketika pengembala kambing itu melihat si kambing-kambingnya tuh tidak seperti biasanya gitu, geraknya lebih energik gitu, terus perilakunya tuh tidak seperti biasanya gitu, dan ternyata kambing-kambingnya itu memakan buah kopi. Nah, dilanjut oleh sejarah kopi dalam Islam tadi. Kopi ini digunakan untuk oleh orang-orang sufi ya, untuk tetap terjaga dalam ibadah gitu. Pasti teman-teman kalau misalnya mau ngerjain tugas atau misalnya mau itikaf nanti di 10 malam terakhir Ramadan nih. Nah, bisa dibantu dengan kopi gitu. Tapi ingat, jangan berlebihan gitu. Karena Allah tidak menyukai hal yang berlebih-lebihan gitu. Kopi ini banyak manfaatnya, nanti teman-teman kita bakal bahas gitu. Nah, aduh, udah nih tampilin lagi di sini. Sekarang tuh ada 3 jenis kopi yang banyak ya, yang banyak di Indonesia ataupun di luar gitu, yang familiar lah istilahnya gitu. Yang pertama itu ada Arabica, ada Robusta, ada Liberica. Nah, yang ada di Z Kopi Al-Hur yang bawah itu ada Arabica, ada Robusta, ada House Blend. House Blend itu 50% Arabica dan 50% Robusta. Kalau misalnya Arabica, dia teman-teman lebih cenderung pahit rasanya. Kalau misalnya Robusta, dia kebalik. Kalau misalnya Robusta, dia lebih cenderung pahit. Kalau Arabica, dia ada sedikit asam. Jadi kalau teman-teman mau yang pahit banget, bikin espresso nanti biangnya dari Robusta gitu. Nah, itu ingat ya, apa yang Anda sampaikan nanti Anda tanya tuh. Oke. Jadi banyak ya sejarah kopi tadi. Selain dari ketidaksengajaan menemukan kopi, ini juga bakal menjadi sarana untuk kita muhasabah diri nanti gitu, dari kopi gitu. Hal yang mungkin teman-teman gak pernah bisa membayangkan gitu. Pernah gak sih kebayang gitu? Pernah gak sih kita bersyukur gitu atas nikmat-nikmat Allah gitu? Selain dari kesehatan, nikmat keimanan gitu, dari hal-hal yang kita jumpai, dari hal-hal yang kita makan misalnya gitu, hal-hal yang kita temuin gitu. Nah, seorang muslim imannya akan bertambah kuat teman-teman ketika melihat ciptaan-ciptaan Allah gitu. Karena ketika seorang muslim melihat ciptaan Allah, maka dia itu semakin yakin akan keberadaan Allah gitu. Buktinya adanya Allah, adanya kita semua gitu. Adanya alam semesta ini. Tidak akan mungkin ada suatu alam semesta tanpa ada pencipta. Karena apa? Contohnya, kita pakai HP teman-teman,
untuk mengoperasikan HP ini, untuk membuka HP ini, ada yang mengoperasikan ya. HP ini di dalamnya dengan segala keteraturannya, dengan segala sistem-sistemnya, ada yang mengendalikan gitu, yaitu kita. Bagaimana mungkin ketika kita seorang manusia dan alam semesta ini dengan segala keteraturannya tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang menciptakan gitu. Maka dari itu, setiap yang kita jumpai, setiap apa yang kita miliki itu harus dikembalikan kepada Allah gitu. Maksudnya kita harus lebih sadar gitu bahwa semua ini tuh ciptaan Allah, bahwa Allah ini tuh benar-benar ada gitu, benar-benar yakin gitu. Oke. 7 menit teman-teman. Masih lama. Ini slide ini kita lama-lamain ya. Nah, di sini ada beragam filosofi kopi ya. Yang tadi Ane bilang bisa membuat kita lebih bersyukur, bisa membuat kita lebih menanamkan nilai-nilai keimanan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Di sini yang pertama, poin pertama, ada kesabaran dan proses. Kenapa sih kopi bisa membuat kesabaran dan proses gitu? Dijelaskan, kesabaran dan proses ini menghasilkan nanti kedepannya kopi itu membutuhkan waktu untuk menjadi nikmat ya. Jadi nggak semata-mata kopi jadi gitu tadi ya. Terus sebagaimana di sini ada firman Allah mengenai kesabaran dalam menjalani kehidupan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 gitu. Ada yang mau bacain nggak ayatnya? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ini poin pertama, filosofi kopi, kesabaran dan proses. Karena tadi Anda bilang untuk membuat kopi itu tidak semata-mata gitu menjadi enak, menjadi nikmat gitu. Kadang-kadang terlalu asam, kadang-kadang terlalu pahit gitu. Makanya itu tuh sebenarnya ada timbangan-timbangannya teman-teman, ada gramnya gitu. Di sini ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ada yang mau bacakan? Boleh? Takwan? Masya Allah. Ini dapat kopi gratis nanti dari Ane. Boleh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Oke, Masya Allah. Takwan ya. Ini sama juga teman Ane angkatan 58 juga gitu. Tadi ya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, kita harus mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat gitu. Tapi kadang kita lupa teman-teman. Kita lupa dengan sabar ketika kita ditimpa ujian. Misalnya, aduh, kenapa lah ujian ini datang ke saya terus ya gitu. Kenapa orang lain tuh kelihatannya bahagia terus? Padahal teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa setiap orang di muka bumi ini punya masalahnya masing-masing gitu. Setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Sekalipun itu orang paling kaya di dunia gitu, itu pasti punya masalahnya masing-masing. Tergantung apa? Tergantung cara kita menyikapi masalah tersebut gitu. Tadi Allah berfirman, mintalah pertolongan gitu pada Allah tuh dengan sabar dan sholat gitu. Udah sabar misalnya nih, kita sabar berdoa kepada Allah. Tapi yang kedua, sholat ini teman-teman. Teman-teman udah pasti tahulah di lingkungan kampus ya, lingkungan yang bebas gitu, istilahnya jauh dari orang tua teman-teman. Bisa merasakan hal yang bebas, lingkungan baru. Nah, maka dari itu, teman-teman bersyukur masih bisa diberikan hidayah oleh Allah untuk datang ke Masjid Al-Hurriyah. Tadi tujuannya untuk mendengarkan kajian ya. Nah, itu fungsinya kita di sini sama-sama mengingatkan, saling mengingatkan gitu. Bukan aneh menggurui gitu, tapi sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Nah, tadi dengan sabar dan sholat, 2 poin itu teman-teman. Yang pertama, janganlah kita
berkeluh kesah gitu. Karena kan Allah berfirman juga, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah ya. Lanjutannya, kecuali orang-orang yang sholat gitu. Jadi sholat ini tuh masih nyambung teman-teman gitu. Nah, dari kopi kita bisa nyambung ke sabar, ke sholat gitu teman-teman gitu. Nah, kalau teman-teman memahami gitu, kenapa sih kita disuruh sabar dan sholat gitu? Karena teman-teman harus mulai menyadari bahwa sholat itu adalah hal yang paling penting, hal yang paling fundamental gitu. Ketika kita telah mendeklarasikan bahwa diri kita Islam, kita telah syahadat, kita harus melaksanakan kewajiban gitu dan menjauhi larangannya. Jangan sampai kita sudah mendeklarasikan diri kita Islam, tapi kita nggak mau menunaikan kewajiban-kewajiban gitu. Perlu ketahui teman-teman, sholat ini menjadi amalan yang pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan dosa meninggalkan sholat itu merupakan dosa besar. Nah, jadi jangan sampai gitu, ketika kita sudah mencapai akil balik, kita masih seenaknya meninggalkan sholat gitu teman-teman. Karena apa? Karena dosanya itu sangat besar gitu. Bahkan melebihi dosa dari berzina gitu teman-teman gitu. Jangan dianggap sepele gitu. Saking pentingnya perintah sholat teman-teman, Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya perintah sholat gitu. Peristiwa apa? Nah, peristiwanya Isra Mi'raj teman-teman gitu. Tuh, dari kopi sampai Isra Mi'raj tuh teman-teman gitu. Itu saking pentingnya ya, saking urgent gitu. Kalau misalnya perintah-perintah lain, menjauhi zina apa gitu, riba, turun ayat gitu. Tapi ketika perintah sholat, Nabi Muhammad langsung gitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tadi sholat itu merupakan puncak penghambaan kita gitu. Puncak penghambaan kita. Kalau misalnya kita nggak mau sholat, lebih aneh ngomongnya mau biadab tapi kurang sopan. Lebih gimana ya? Lebih kurang ajar mana ya? Manusia sama jin misalnya gitu. Jin diciptakan Allah, dia cuman nggak mau sujud sama manusia, sama ciptaan Allah. Sedangkan manusia sekarang teman-teman banyak yang nggak mau sujud sama penciptanya, yaitu Allah gitu. Nggak mau sholat gitu. KTP Islam tapi nggak mau sholat teman-teman gitu. Itu harus dipertanyakan karena sholat itu tadi puncak penghambaan kita sebagai Islam gitu. Kita tuh mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita gitu. Kalau kita masih lalai terhadap sholat, berarti kita harus refleksi diri lagi teman-teman. Baik teman-teman maupun aneh pribadi gitu, harus merefleksikan diri lagi bahwa apakah benar gitu, kita ini sudah menjadi Islam yang kafah gitu. Kalau dalam materi PAI ya, Islam secara keseluruhan katanya, asisten PAI gitu. Itu yang pertama ya. Oh, lama tuh 15 menit udah tuh. Baru satu poin. Yang kedua di sini, Islam mengajarkan keseimbangan dalam hidup. Seperti kopi yang enak harus memiliki rasa yang seimbang. Tadi Anda bilang, kopi ini kalau Anda bikin, ambil 18 gram misalnya, biji kopi. Nah, itu kan ditimbang gitu. Nggak nyampe misalnya 40 gram dibikin 30 mili. Tapi 18 gram, kalau rasio pendek kita bikin 30 mili misalnya. Tapi kalau rasio panjang kita bisa bikin 60 mili. Itu udah ada takarannya gitu, seimbang. Sama kayak kehidupan kita gitu. Di sini ada dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9 gitu. Ada yang mau bacakan teman-teman? Masya Allah, siapa namanya? Antum. Coba dibacakan sama artinya Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Artinya? Oh, buka dulu. Ini nih. Nanti kita bahas lagi.
Karena kita harus tahu ya teman-teman apa yang kita baca itu artinya gitu. Dan dia telah meninggikan langit dan meletakkan neraca, yaitu menetapkan keadilan. Supaya kalian jangan melampaui batas, agar kalian jangan berbuat curang dalam timbangan itu. Maksudnya dalam menimbang sesuatu dengan mempergunakan timbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, artinya tidak curang. Dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu, maksudnya mengurangi barang yang ditimbang itu. Oke, itu ya tadi. Jadi dalam hidup ini banyak hal yang harus kita ketahui gitu. Salah satunya tadi, ketika kita membaca Al-Quran teman-teman, cobalah baca artinya juga gitu, supaya kita tahu gitu. Karena apa? Karena Al-Quran ini pedoman untuk umat muslim ya. Kalau misalnya kita mau mencapai tujuan, kita nggak tahu jalan nih misalnya, biasanya kita pakai apa? Pakai Google Maps ya, Google Maps. Pakai Google Maps aja kita sering nyasar gitu. Apalagi kita hidup nih, mau ke surga tujuan kita ya. Tapi kita nggak tahu pedoman kita gitu, jalan kita kemana gitu. Yang pakai Google Maps aja suka nyasar, apalagi kita yang nggak paham gitu sama pedoman hidup kita gitu. Makanya penting membaca Al-Quran ini teman-teman gitu. Syukron tadi mengenai ini sebenarnya untuk orang-orang yang berperilaku curang juga ya dalam melakukan jual beli dalam timbangan gitu teman-teman gitu. Karena ya kalau misalnya kita jual beli nimbangnya segitu harus segitu gitu, sekilo jangan dikurangi. Misalnya jadi 0,8 gitu, dibilanglah sekilo, itu kan membohongi gitu. Itu nggak boleh teman-teman gitu. Tadi ya teman-teman. Terus yang selanjutnya di sini ada syukur atas nikmat. Nah ini poin yang penting juga gitu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita lupa akan bersyukur gitu. Gimana nih teman-teman, hari ini udah pada bersyukur belum? Udah pada bersyukur belum? Masih bisa sehat, masih diberikan peluang untuk hidup di bulan Ramadan ini gitu teman-teman. Nah itu jangan lupa kita syukuri ya, ucapkan alhamdulillah gitu. Karena apa? Siapa tahu Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita teman-teman. Kita nggak pernah tahu ke depannya gitu. Bisa jadi besok aneh mungkin gitu ya, kita nggak pernah tahu gitu. Makanya kita harus mempersiapkannya dengan matang gitu. Kita mau pergi kemana-mana persiapannya banyak. Kita mau meninggal masa nggak ada persiapan gitu. Salah satunya tadi syukur atas nikmat. Kopi ini menjadi syukur juga gitu. Jadi setiap teguk kopi adalah bentuk nikmat dari Allah yang harus kita syukuri gitu. Bukan hanya kopi teman-teman, tetapi nikmat-nikmat lain gitu. Nikmat sehat, Allah memberi makan kita gitu. Coba kalau misalnya kita sakit, makan pun kurang nafsu gitu, minum pun kurang nafsu gitu. Makanya harus kita syukuri di sini. Di sini dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Nah, jadi teman-teman harus bersyukur ya. Kalau mau nikmatnya Allah tambah, kita harus bersyukur gitu. Jangan setiap hari kita mengeluh, gimana ya banyak tugas, gimana ya hidup nih gitu. Banyak tugas di IPB ini gimana gitu. Tapi kita syukuri gitu. Banyak orang-orang yang ingin berkuliah di sini, banyak orang-orang yang ingin masuk ke IPB ini. Sementara kita udah masuk, udah dikasih jalan sama Allah, tapi kita nggak bersyukur, malah kita mengeluh terus gitu. Tapi mengeluh itu sifatnya manusia. Tapi jangan terus-terusan teman-teman gitu. Jangan terus-terusan. Lebih baik mengeluhnya diganti dengan rasa syukur kita gitu. Karena Allah pasti bakal menambah kenikmatan kita ketika kita bersyukur. Tadi poinnya yang pertama sabaran dan proses, yang kedua keseimbangan, yang ketiga syukur atas nikmat Allah ya. Banyak yang harus kita syukuri ini. Mulai dari sekarang kurangi mengeluh teman-teman gitu ya. Kurangi ngelihat TikTok, standar-standar TikTok ya. Kurangi. Jadi bersyukurlah gitu atas apa yang kita miliki sekarang gitu. Banyak orang lain di luar sana yang menginginkan posisi seperti kita gitu. Misalnya
aduh di luar sana tuh banyak orang yang pengen berkuliah di IPB, pengen misalnya aduh dia mau punya motor, sementara kita udah punya motor, pengen deh punya mobil, ini kehujanan terus punya motor. Nah itu kadang-kadang sifatnya manusia ngelihatnya ke atas terus, lupa ke bawah sampai nanti kesandung barulah ingat sama Allah gitu. Itu sifat manusia gitu. Ketika kita kena musibah langsung berdoa, ya Allah, merasa paling tersakiti gitu. Tapi ketika kita bahagia kadang-kadang kita lupa akan bersyukur atas nikmat Allah gitu. Pasti kalau ditempa musibah tuh manusia langsung balik kepada Allah, langsung sholat yang tadinya melalaikan sholat juga langsung sholat tepat waktu, bahkan sholat tahajud gitu. Itu sifat manusia gitu teman-teman. Tapi jangan lupa tadi, ketika kita diberikan kebahagiaan, ketika kita diberikan musibah juga kita harus senantiasa bersyukur gitu. Boleh jadi teman-teman ada yang sakit, bersyukur gitu. Karena mungkin dari sakit itu teman-teman digugurkan dosa-dosanya ya. Selanjutnya, poin selanjutnya, kopi dan kebersamaan dalam Islam. Di sini, jadi kopi juga sebagai media silaturahmi ya teman-teman. Jadi Islam menganjurkan ukhuwah Islamiyah. Nah, dan kopi di sini sering menjadi sarana mempererat hubungan. Kalau teman-teman ketahui, misalnya kita pergi ke kafe, adalah yang suka kopi, minum kopi gitu, sambil nongkrong-nongkrong bareng teman-teman. Ada yang misalnya ikut pengajian, ikut tadarusan, sambil itikaf di masjid, ikut 10 malam terakhir, minum kopi juga gitu. Bisa menjadi sarana perekat ukhuwah kita gitu. Ingat ya, bukan hanya kopi sebenarnya, tapi ini yang aneh spill mengenai kopi karena di sini bahasannya filosofi kopi gitu. Jadi setiap apa yang kita temuin seharusnya kita sadar gitu akan ciptaan Allah gitu. Salah satunya tadi kopi gitu. Islam ini kalau misalnya bersatu teman-teman pasti bakal kuat gitu. Cuman sekarang gitu masih banyak yang nggak mau bersatu, masih banyak yang menginginkan Islam untuk berpecah belah gitu. Dan umat Islamnya pun seperti itu gitu, masih senang dengan pecah belah gitu. Yang selanjutnya ada berbagi rezeki gitu. Nah ini menyediakan kopi untuk orang lain adalah bentuk sedekah. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada rezeki, ada orang lagi ngaji, lagi itikaf gitu, boleh kalau misalnya mau dikasih kopi gratis gitu. Ya. Jadi bukan hanya dari kopi teman-teman. Ini sebagai contoh aja gitu. Dari hal-hal lain kita bisa berbagi gitu. Kalau nggak bisa dari harta, kita bisa bagi dengan tenaga kita gitu. Misalnya yang ikut bantu-bantu di bawah jadi volunteer BSR gitu. Insya Allah itu kalau jadi volunteer BSR teman-teman ada kebahagiaan tersendiri untuk kita gitu. Melihat orang lain bahagia, melihat orang lain mendapatkan makan, senang bisa berbuka bersama gitu. Ada kebahagiaan tersendiri gitu. Udah 25 menit ya. Di sini selanjutnya ada kopi dan kesehatan juga teman-teman. Sini Islam menganjurkan menjaga kesehatan ya. Nah, dan kopi di sini juga salah satu pilihan yang tepat kalau misalnya dikonsumsi secara tepat ya, bisa bermanfaat. Ya. Salah satunya bisa meningkatkan konsentrasi, membantu fokus ibadah, dan memberikan energi dalam beraktivitas. Kalau teman-teman lagi lesu, ngantuk, biasanya pilihannya ngopi sih. Kalau misalnya orang Indonesia itu rata-rata kayak gitu. Kalau misalnya ngantuk mau nugas apa, beli kopi lah gitu. Baik itu kopi sasetan ataupun kopi yang udah dalam kaleng gitu. Karena mungkin sudah menjadi mindset di kita ya, kalau misalnya kopi ini tuh bisa membuat kita terjaga gitu ya, melek gitu. Tapi aneh sendiri gitu, aneh sendiri kalau ngopi tetap ngantuk gitu, nggak tahu kenapa gitu, ya, nggak tahu kenapa gitu. Tapi salah satunya tadi meningkatkan fokus juga gitu. Ada beberapa teman-teman aneh teman-teman ya, yang ketika dia mau mengerjakan tugas atau misalnya mengerjakan tugas akhir gitu, sambil ngopi gitu, katanya bisa meningkatkan fokus gitu. Oke, itu tadi ada 6 poin ya. Nah, di sini bagaimana kopi menjadi renungan spiritual, teman-teman? Tadi udah di-spill sih, banyak gitu. Di sini kopi bisa menjadi momen untuk merenungi kebesaran Allah. Setiap unsur dalam kopi, ada air, ada biji, ada api,
Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah gitu. Dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15. Perlu teman-teman ketahui bahwa Ane tadi bilang setiap yang kita temui ini harus menjadi bahan atau harus menjadi sarana muhasabah diri gitu, merenungi diri kita gitu. Bahwa Allah itu benar-benar nyata teman-teman. Allah itu benar-benar Tuhan kita gitu. Jangan sampai ada keraguan lagi di dalam hati gitu. Usia kita ini nggak lama teman-teman. Usia umat Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad aja 63 tahun kayak. 63 tahun. Umatnya nggak bakal lebih jauh dari itu. Yang lebih-lebih dikit, nah itu bonus lah ya. Bonus lebih-lebih dikit 70, 75 gitu. Rata-rata di 63 tahun gitu. Sekarang usianya rata-rata berapa? Aneh 22 nih. Udah lumayan tua. Sisa berapa? Sisa dikit ya. Kalaupun kalau sampai itu sampai 63. Kalau nggak sampai, misalnya gimana? Nanti berapa? 20. Nah, 20. Rata-rata 20-an ya, 20. Mungkin ada yang 19, ada yang 22. Gak lama waktu kita di bumi ini, di dunia ini gitu. Kita harus sering-sering muhasabah diri gitu tadi. Karena kalau misalnya kita muhasabah diri, kita bakal ingat ke pencipta kita bakal ingat ke tugas kita di dunia. Ada yang tahu nggak tugas kita di dunia ini sebenarnya apa sih? Apa? Apa tadi apa? Beribadah. Oke. Itu dalam materi asistensi PI ada juga ya. Kalau teman-teman dapat gitu. Jadi sebenarnya tujuan kita di sini itu buat beribadah teman-teman. Tapi kenapa kebanyakan orang-orang malah mengakhirkan ibadah itu teman-teman gitu. Jadi kita terlalu fokus akan kerjaan kita, terlalu fokus akan tugas-tugas kita, bahwa sampai kita lupa bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu harus kita renungi teman-teman gitu. Pokoknya garis bawahi di sini, jangan sampai teman-teman semua kita sama-sama mengingatkan, jangan sampai menjadi Islam KTP gitu. Islam KTP tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, apalagi di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ini kalau di Shopee ya, itu dia banyak promo gitu. Tadi Anda bilang umur umat Nabi Muhammad ini kan gak nyampe ratusan tahun, tapi Allah maha baik teman-teman. Tahu nggak kenapa Allah maha baik? Allah kasih bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahala kita dilipat gandakan. Bahkan ada keutamaan malam 1000 bulan, Lailatul Qadar. 1000 bulan itu setara dengan 80 tahun lebih lah ya. 80 tahun berapa gitu, pokoknya sekitar 80 tahunan, itu 1000 bulan gitu. Itu Allah maha baik teman-teman. Kurang baik apalagi Allah sama kita gitu. Kenapa kita nggak mau mengikuti perintah-perintahnya gitu? Bisa jadi usia kita sedikit, tapi bisa jadi Allah lipat gandakan terus pahala kita gitu. Makanya ketika kita masih diberikan nafas, ketika kita masih diberikan kesempatan, jangan disia-siakan, manfaatkanlah gitu. Sebanyak apapun dosa teman-teman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah teman-teman gitu. Sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, pengampunan Allah itu berbeda dengan pengampunan manusia. Allah tuh senang dengan orang-orang yang senantiasa bertaubat gitu. Jadi teman-teman, dari kopi ini udah mulai bicara banyak ya kita ya. Dari kopi ini udah kemana-mana gitu. Dari satu kopi, apalagi kalau kita bahas rendang misalnya gitu ya. Itu tuh bisa kita syukuri gitu. Di sini nih ada poin, seperti kopi yang pahit, hidup juga penuh ujian, tapi ada hikmah di baliknya. Kopi pahit, ujian pahit, tapi di setiap ujian yakinlah teman-teman ada hikmah di balik itu semua. Kalau teman-teman setelah rukun Islam ada rukun iman, ya kan? Jadi itu tuh berbarengan ya dalam Islam ya. Bukan hanya rukun Islam, ada rukun iman. Iman kepada qada dan qadar yang terakhir tuh. Baik dan buruknya itu datang dari Allah gitu. Jadi harus kita syukuri apapun yang terjadi. Boleh jadi nih, misalnya teman-teman menginginkan suatu hal, tapi Allah lebih tahu
itu tuh nggak baik buat kita gitu, sehingga Allah menggantinya nanti dengan yang lebih baik gitu. Pokoknya kita sebagai manusia harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah gitu. Jangan nih ada prasangka buruk kepada Allah itu, karena Allah itu lebih mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau itu bisa jadi nggak baik buat kita gitu. Jadi jangan banyak mengeluh tadi poinnya. Ini slide ke berapa ini? Oh 6, bentar lagi terakhir ya. Oke, nanti kita diskusi ya. Kesimpulannya di sini, kopi itu bukan hanya minuman, tetapi juga memiliki nilai filosofis dalam Islam gitu. Salah satunya mengerjakan kesabaran, keseimbangan, kebersamaan, dan rasa syukur gitu. Ini baru poin-poin kecil yang saya bahas dalam kopi. Tapi udah bisa nyebar kemana-mana, udah bisa kita bahas mengenai sholat, bahkan puasa gitu, bulan Ramadan. Kalau misalnya kita mandang sesuatu hal itu berdasarkan keimanan tadi Ane bilang. Tapi kalau kita mandang suatu hal biasa aja gitu, Ane melihat ini ya biasa aja kayak manusia gitu. Tapi ketika kita melihat, misalnya melihat dengan keimanan kita, Masya Allah ya gitu, Allah tuh menciptakan manusia, khalaqal insana fi ahsani taqwim gitu. Telah menciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Tapi teman-teman kadang-kadang lupa, kadang-kadang ada yang nyebut temannya hewan gitu. Mohon maaf ya teman-teman, kalau di kalangan mahasiswa biasanya nggak heran ya, misalnya gogok lah apalah gitu disebut ke manusia. Hati-hati teman-teman, nanti Allah bakal minta pertanggungjawaban gitu di hadapan teman-teman. Misalnya gini, Allah bilang, apakah makhluk sesempurna ini yang aku telah ciptakan engkau bilang gugup, misalnya gitu. Gimana jawaban teman-teman? Hati-hati dalam mengucapkan. Buat aneh pribadi juga ya gitu ya. Kalau sama teman-teman tongkrongan kadang-kadang kan, wih gugup gitu. Jangan ya, jangan dibiasakan. Hal-hal yang kurang baik kita perbaiki dari sekarang, karena nggak ada waktu, nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki gitu. Tadi Anda bilang, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Nah, selanjutnya minum kopi bisa menjadi sarana refleksi dan mendekatkan diri kepada Allah. Pasti poin itu udah harus paham teman-teman ya. Minum kopi itu bisa menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kalau misalnya kita paham akan apa yang kita lakukan, kalau misalnya kita niatkan apa yang kita lakukan karena Allah, banyak ibadah yang kita lakukan gitu. Misalnya minum, kita mengucapkan bismillah, terus mengikuti sunnah ya, 3 kali tenggak gitu. Itu kan ibadah juga gitu. Terus masuk ke masjid sini, melangkah dengan kaki kanan gitu. Itu ibadah juga gitu. Makanya kalau teman-teman tahu, banyak ibadah itu gitu. Bukan hanya sholat doang gitu, ibadah mahduh dan ghair mahduh ada gitu. Tuh teman-teman, kita lanjut ke slide terakhir. Wah, ini ada fotoannya lagi bikin kopi ya. Jangan terlalu dilihat. Itu ada Z Coffee Al-Hur yang di bawah. Itu sebenarnya hibah dari Baznas ya. Alhamdulillah Ane dapat di tahun ini. Dan teman-teman kalau mau ngopi silahkan datang ke Z Coffee Al-Hur. Lagi ada promo Alvarian yang panas 10.000, yang dingin 12.000 gitu. Oke. Mungkin itu aja teman-teman. Kita lanjut dengan diskusi ya. Bila teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilakan, karena kita di sini ingat sama-sama saling belajar. Ane bukan menggurui teman-teman ya. Sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling belajar. Oke, cek. Jazakallahu khairan ya kepada Bang Rian ya, telah memaparkan tentang filosofi kopi dari perspektif Islam. Gitu. Apa sih yang Islam pandang tentang kopi? Gitu. Nah, langsung aja seperti yang tadi dibilang, setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang punya penasaran nih tentang kopi atau tentang hubungannya dengan Islam atau apapun itulah, gitu. Boleh mungkin dari teman-teman bisa angkat tangan gitu ya, sebutkan nama dan asal departemen, habis itu langsung bertanya gitu. Oke, mungkin boleh. Waduh, ada yang bertanya. Satu dulu ya. Jangan susah-susah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal, saya Farhan dari Departemen Profesi Tanaman. Saya ingin bertanya terkait satu aspek dari filosofi kopi tentang keseimbangan. Di situ saudara menjelaskan bahwa contohnya itu tentang bersyukur lah. Ada bersyukur itu bahwa manusia itu pada dasarnya sifatnya selalu kurang. Sementara istilahnya kita harus selalu bersyukur. Tapi bagaimana jika dalam konteks kurang itu tujuannya kasih kita gitu. Dalam arti misal biasanya saya punya tetangga kita orang kaya baru beli mobil, kita merasa kurang nih, iri nih, akhirnya kita motivasi untuk supaya bisa beli mobil, tapi tidak akan bersyukur seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Tadi kan selalu kurang, ada manusia itu selalu kurang, nggak bersyukur gitu. Kalau misalnya kita ngelihat orang lain, misalnya timbul rasa ingin mempunyai mobil gitu, dan berperilaku menjadi baik, hal positif yang keluar ya, hal positif misalnya tadi bekerja keras, terus misalnya kuliah lagi misalnya gitu, ikut S2, S3 gitu. Karena apa? Karena kita ingin mencapai titik sukses gitu. Karena kesuksesan orang itu beda-beda gitu. Kalau itu yang timbul teman-teman, itu adalah hal yang positif gitu, hal yang diperbolehkan gitu. Karena apa? Karena tujuannya baik. Bukan berarti kita nggak bersyukur gitu atas apa yang kita punya. Tetapi ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita juga bisa untuk menambah. Maksudnya menambah apa? Karena Allah itu mencintai muslim yang kuat gitu. Kuat itu kuat jasmani, kuat ekonominya. Kalau misalnya kita bisa, kita mampu, usia kita masih muda, ya kenapa enggak? Why not? Katanya kalau misalnya kata orang-orang Jaksel ya. Ya. Jadi itu tuh merupakan hal positif ya. Kalau misalnya beda halnya kalau misalnya ketika kita melihat teman kita nih, aduh dia punya mobil, aneh nggak punya gitu. Timbullah iri dengki, timbullah rasa kenapa ya gitu? Dia kok gampang banget dapat nikmat dari Allah, apa jangan-jangan istidrojah gitu? Sampai timbul kayak gitu. Nah, itu yang dilarang, yang tidak diperbolehkan gitu. Karena apa? Karena dampaknya jadi negatif ke kita gitu. Bukannya makin bersyukur, kita malah timbul penyakit hati gitu. Tapi ketika kita misalnya tadi contohnya, teman Ani udah hafal 15 juz, tapi Ani masih kurang nih, masih hafal 5 juz. Teman Ani manusia, makan nasi juga, dia bisa. Masa Ani nggak bisa gitu ya Allah? Dengan berdoa kepada Allah, balik lagi tadi, jangan sampai kita sombong dengan apa yang kita bisa, sombong dengan apa yang kita mampu gitu. Islam ini ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Nah, jadi ketika kita berupaya, ketika kita berusaha, harus dibarengi dengan doa, teman-teman. Jadi jangan sombong, jangan angkuh kita. Kalau misalnya teman-teman sombong, nanti bisa jadi kayak orang-orang ateis gitu. Orang-orang ateis itu menganggap semua yang dia miliki, semua yang dia capai adalah pencapaian diri sendiri gitu. Kalau kita beda, kita punya Allah gitu, yang menciptakan kita. Kalau tadi kalau misalnya kita sedang berusaha, sedang berproses, ingin menjadi si A, si B, itu tuh untuk menjadi hal positif, memotivasi diri kita, libatkanlah Allah kembali gitu, untuk doa-doa kita gitu, supaya Allah membantu. Itu aja. Oke, mungkin ada lagi, masih ada Ibu kasih saya jawab. Jadi kuis Bang. Hah? Mau nanya nggak? Katanya Abang mau nanya. Oh iya. Kalau nggak ada yang mau nanya, Nanti ditanya nih. Ada yang mau nanya nggak? Masya Allah, ada yang mau nanya dari apa? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Kan sekarang tuh ada berbagai macam jenis kopi yang udah disebutkan tadi juga. Nah, ada juga salah satu jenis kopi yang namanya itu Black Ivory gitu lah. Kopi ini itu proses pembuatannya itu dicerna dulu oleh gajah dan dikumpulkan dari kotorannya. Nah, dalam dalam perspektif Islam, bagaimana sih hukumnya kopi dikonsumsi oleh manusia tapi proses pengolahannya itu dicerna dulu oleh hewan? Terima kasih banyak. Oke.
Terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman tahu pertama kali muncul luwak white coffee. Nah, itu ada perdebatan juga kan ya? Ada perdebatan gitu. Wah, ini kotoran musang ya gitu ya. Ya najis, nggak boleh dimakan gitu. Banyak perdebatan ketika luwak white coffee muncul gitu. Ini bukan nyebut merek ya, ini memberikan contoh gitu. Ini sama kasusnya kayak tadi yang keluar dari yang dimakan dulu gajah lah istilahnya gitu. Nah itu sama kasusnya. Hal ini tergantung ya teman-teman. Ketika sebenarnya tuh ketika hewan memakan kopi itu tuh gak dicerna secara menyeluruh gitu. Yang kulit kopi bagian luarnya aja itu sebenarnya yang dicerna itu. Tapi biji kopinya itu masih tetap utuh gitu. Makanya ketika ada luwak white coffee, MUI waktu itu kan ini juga ya berdiskusi gitu dan sertifikasi halal juga gitu. Dan disimpulkan bahwa itu tuh halal teman-teman. Karena apa? Karena dia itu nggak terkontaminasi juga gitu, nggak tercerna bahwa bagian luarnya aja gitu. Istilahnya kalau misalnya kita bikin kopi secara manual biasa, kita harus buka-bukain dulu cangkang kopi. Tapi kalau misalnya udah dicerna, nah itu udah kebuka sendiri gitu. Nah itu kalau pendapat dari MUI itu diperbolehkan ya, diperbolehkan dan halal gitu. Buktinya kalau misalnya dilarang, nggak bakal ada luwak white coffee yang sekarang gitu. Itu jawabannya. Apakah cukup? Oke, mungkin last question. Oke, last question. Kalau Tadi nggak ada berapa orang sih? 1, Dua. 2, 3, 4 ya. Udah ada 4 orang. 1 orang lagi lah. Yang ini ya, yang hadiah itu kan? Ini yang tadi dapat hadiah semua. Oh, Yang 4 orang itu nanti habis taraweh boleh kalian bebas ya pilih menu apapun di Z Coffee di bawah gratis gitu ya. yang masih dibuka satu kesempatan lagi untuk yang mau apa? Yang mau Hadiah. kopi, Kopi. yang mau makan, yang mau bertanya atau misalnya berdiskusi, nggak harus tentang kopi teman-teman. Misalnya diskusi apa gitu, semester akhir gimana bang gitu. Iya, kalau nggak ada, aneh nih yang bakal nanya. Oke. Boleh? Boleh itu dikasih. Nggak kedengeran takutnya. Nah, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nana dari Departemen Manajemen. Menarik ya menurut saya tentang filosofi kopi yang diangkat temanya hari ini gitu. Nah kalau dari saya sendiri pengen tahu gitu ya kalian dari filosofi ataupun ada poin-poin lain yang disampaikan. Saya lebih tertarik gimana reasonnya kalian yang ambil bisnis ini gitu dan penerapan karya sendiri dari poin-poin ini atau mungkin poin-poin lain yang tidak ada di sini dalam proses bisnisnya kayak gitu. Gitu mungkin gitu aja kalian, terima kasih. Apa sih inti pertanyaannya? Ini alasan kenapa ngambil tema ini, kopi terus isu. Oke. Alasan poinnya mungkin alasan kenapa ngambil tema ini ya, gitu nggak pertanyaannya? Oh, alasan bisnis kopi karena penerapannya. Sebenarnya teman-teman, alasan bisnis kopi ini ketidaksengajaan ya, gitu. Ketidaksengajaan. Jadi nggak ada niatan sih sebenarnya dari awal buat jadi barista gitu, buat bisnis kopi gitu. Tapi waktu semester 7 tuh lagi ada proyek dosen di Bangka Tengah, kebetulan ada yang nawarin mau nggak pelatihan jadi barista. Ditawarin gitu kan, mau nggak jadi pelatihan jadi barista gitu. Nah dari situ tanpa berpikir panjang, ada itu orangnya kalau ada apa-apa hal positif ya udah lakuin aja dulu gitu. Ternyata ketika Ane ambil, alhamdulillah gitu, kita pelatihan di Bandung di Basnas Jabar. Nah ini programnya program Basnas RI ya, Basnas Pusat, tapi pelatihannya di Bandung. Alhamdulillah dikasih modal sekitar 40-an juta gitu. Nah itu awalnya sebenarnya nggak sengaja, tapi sekarang jadi ditekuni gitu. Awalnya ini nggak tahu itu kopi itu jenisnya apa-apa aja gitu, tapi karena pelatihan ditekuni, jadi ternyata banyak yang bisa kita ambil hikmah kehidupan ini gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin bakal positif buat diri teman-teman,
kalau menurut Ane diambil aja dulu gitu. Jangan berpikir kayak gajinya berapa ya, nanti dapat uang nggak ya, nanti dapat apa benefitnya. Kadang-kadang kita gitu ya, ketika ditawarin orang lain kita langsung berapa bayarannya, apa benefitnya gitu. Kalau yang Ane saranin, kita jalanin aja dulu gitu. Maksud jalanin aja dulu tuh, kalau misalnya niat kita positif, pasti Allah itu bakal bantu gitu. Pasti percayalah sama janji Allah gitu. Kalau misalnya niat kita baik, niat kita positif, pasti Allah itu bakal membantu kita gitu. Dan kebukti gitu, datang rezeki yang nggak disangka-sangka gitu dari Allah gitu. Dari mana aja lewat rezeki gitu. Makanya tadi sebenarnya alasannya tuh ketidaksengajaan ya. Cuman mau ikut pelatihan, nambah skill, dan ternyata dikasih sama Allah gitu. Lewat program Z Coffee gitu. Nah, dan sekarang ditekuni karena alhamdulillah teman-teman, Ane jadi seneng seneng berwirausaha gitu. Walaupun dari SMA Ane udah menekuni dunia wirausaha gitu. Alhamdulillah Ane dari SMA tuh nggak pernah bayang uang SPP tuh ke orang tua minta gitu. Nah, jadi teman-teman nih kalau misalnya punya potensi dari diri teman-teman atau misalnya punya kemauan, coba aja dulu. Mulailah, habiskan jatah gagal teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak mulai-mulai, kapan mau habis jatah gagal itu gitu. Jangan pernah takut, mumpung kita masih mahasiswa, mumpung kita masih lajang ya, nggak ada keluarga, nggak ada yang dipikirkan, cobalah dulu gitu. Minimal mah bantu orang tua kita gitu. Buat jajan-jajan mah kita adalah sendiri gitu. Ya orang tua bayar UKT udah cukup gitu. Kalau buat jajan dari kita sendiri lah gitu. Oke, udah jam 48 maghrib, masih lama ya? Oke, itu aja ya. Terjawab nggak? Yang mana? Yang mana? Oke. Penerapan poin-poin yang tadi dibahas ya, dalam bisnis kopi itu. Ya, jadi ketika kita berbisnis melakukan jual beli apapun itu, kita harus menerapkan hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Mungkin tadi beberapa poin yang Ane bahas ya, tadi yang dibahas mengenai poin-poin ini. Nah, salah satunya ini gitu, filosofi kopi kita terapkan juga dalam usaha kita gitu. Ada kesabaran dan proses tadi. Sabarlah kita menekuni usaha yang kita miliki sekarang gitu, karena semuanya proses gitu. Gak mungkin Ane bukan siapa-siapa, orang tua Ane bukan Bill Gates ya, yang orang kaya gitu, tiba-tiba pengen jadi terkenal gitu. Kita harus mulai dulu gitu, dari nol ataupun dari minus, tapi kita mulai aja dulu gitu. Itu dengan kesabaran dan yakin akan proses gitu. Tadi juga ada mengenai berbagi rezeki gitu. Jangan tunggu kaya kalau misalnya kita mau berbagi ke siapapun gitu. Kita harus menerapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari, dalam apapun yang kita lakukan gitu. Bukan hanya berbisnis teman-teman ya, tapi teman-teman melakukan apapun harus menerapkan nilai-nilai Islam gitu. Banyak nilai-nilai Islam yang harus bisa diterapkan itu. Bukan hanya ini ya, selain dari syukur, berbagi gitu. Banyak nilai-nilai Islam. Nah, ini poin-poinnya ini tuh alhamdulillah yang Ane bahas di sini tuh insya Allah udah Ane terapkan gitu selama berjualan gitu. Karena ini juga kepikiran materi ini dari apa yang Ane lakuin gitu. Apa yang kita lakuin, pikirlah, oh ternyata nyambung ke sini gitu ketika buat materi ini. Dan buat materi ini tuh dari sebelum asar ya, habis duhur teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan halnya dengan ikhlas, dengan tujuan yang baik, insya Allah tadi Anda bilang pertolongan Allah itu bakal ada gitu. Itu. Oke, jazakallahu khairan kepada Bang Rian gitu ya. Sayang sekali teman-teman, waktunya untuk waktu kajiannya sudah habis gitu ya. Untuk yang masih ingin bertanya gitu ya kepada Bang Rian, itu di slide terakhir udah ada IG-nya Bang Rian gitu kalau nggak salah ya. IG Z Coffee aja gitu. Oh, IG Z Coffee boleh gitu. Nanti kalau mau tanya-tanya tentang kopi, tentang filosofi kopi gitu boleh gitu nanya gitu ya. Oke, mungkin
Sekali lagi, Anda ucapkan terima kasih kepada Bang Rian sudah mengisi acara kajian senja pada sore hari ini gitu ya. Oh iya tadi 5 orang yang tadi ya, kalau misalnya nggak berhalangan gitu, habis terawih di sini, tagih aja janjiannya gitu di lantai dasar ya. Nanti kalian bebas pilih menu apa aja, gratis gitu. Tadi berapa ya? 3 ikhwan, 2 akhwat ya. Tapi kalau nggak mau diambil, nanti nggak suka kopi, ya nggak apa-apa gitu. Ini mah sebagai bentuk reward buat teman-teman gitu. Oke, sekali lagi ya, saya ucapin siapa orang Bang Rian atas penyampaian ya tentang filosofi kopi gitu ya. Semoga kita bisa gitu ya untuk mengaplikasikan atau minimal paham gitu lah apa yang sudah disampaikan. Dan nanti kalau misalnya kita minum kopi, setiap seruputnya gitu ya, kita akan ingat gitu, kita akan merenungi hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bang Rian tadi gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk kajian senja pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, setelah ini teman-teman bisa langsung turun ke bawah ke lantai 1 untuk takjil gitu ya. Mungkin sekian dari Ane, Al dari ADH 59 pamit undur diri. Ane juga Rian dari PSP 58. Mohon maaf, lupa ya, belum mohon maaf, takut ada yang tersinggung. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang sopan. Ane mohon maaf gitu ya. Dan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.